Juga pemirsa, kita akan melihat langsung dari KDM yang sedang berbincang, tadi baru saja berbincang dengan salah satu supir eskavator yang ada di sini. Dan dari warga juga sudah berkumpul secara antusias untuk melihat KDM dan menyampaikan sekiranya harapan mereka terkait dengan bencana longsor yang ada di sini. Dan kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana untuk apa yang ingin disampaikan oleh KDM. Yang pertama 10 juta itu adalah menghindari tumpukan orang di kantor desa yang disebut dengan orang posko atau tempat hunian sementara. Saya selalu mengambil inisiatif di berbagai tempat. Setiap ada bencana yang terukur jumlah orangnya, daripada ngumpul, berebut toilet, mengalami stres, lebih baik mereka cari kontrakan atau tinggal di rumah keluarganya dan bekalnya kita cukupi untuk 2 bulan. Maka hitungannya 10 juta untuk biaya mereka 2 bulan. Walaupun kalau ukuran di sini 10 juta itu bisa untuk 4 bulan. Karena kan rata-rata tukang nyangkul di daerah ini kan paling 30 gitu loh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk masyarakat yang masih ada ahli warisnya, nanti kita memberikan santunan 25 juta per orang yang meninggal. Dan 23 orang yang gugur sebagai kesatuan marinir juga akan kita berikan yang sama. Kemudian yang berikutnya setelah itu kita akan segera mencari tanah yang aman untuk dibangun rumah-rumah baru sebanyak 34 unit rumah. Saya cenderungnya bangunnya 40 karena kebiasaan saya bangunnya 40 bukan 34. Nanti dibangun yang desainnya atau konstruksinya disesuaikan dengan daerah pegunungan. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi untuk itu, untuk keluarga korban yang masih ada, untuk tenang aja, pemerintah provinsi menyiapkan berbagai fasilitas yang akan segera direalisasikan. Untuk tempatnya sendiri sudah ada belum, Pak Kang Deddy? Ya nanti kita bicara dengan camat, dengan kepala desa, dengan bupati di titik mana yang kita mungkinkan membangun rumah untuk warga. Yang aman loh, nggak boleh lagi di areal perbukitan, nggak boleh lagi di areal dengan bukit dengan kemiringan yang sangat curam, nggak boleh. Berarti lahan ini nanti akan difokuskan menjadi Kita apa? akan dihutankan. Dihutankan. Akan dihijaukan, nanti tanaman vegetasi di sini dan tanaman bambu. Karena di sini bambu cukup kuat untuk menjaga kestabilan tanah. Pak, terkait dengan ini kan tempatnya memang katanya dulu ini salah satu penghasil sayur. Apakah ada opsi Pak untuk tambahan pekerjaan warga? Opsinya adalah untuk daerah yang ini tanahnya milik perhutani, kami akan menghutankan. Tetapi proses menghutankannya tidak akan mengganggu penghasilan warga. Jadi warga penggarap hutannya itu nanti dikasih pohon yang harus ditanam. 1 bambu, 2 tanaman hutan, ketiga tanaman kebun. Ya kan, tanaman buah. Selama proses tanaman itu tumbuh kurang lebih 4 tahun mereka sampai kokoh, mereka mendapat upah harian sebagai pekerja. Biasanya upah hariannya standar di kita di daerah yang dekat kampung itu 50.000. Kalau sangat jauh dari kampung, misalnya sampai ke puncak gunung harus jalan, dia nanamnya itu bisa sampai 100.000 per hari. Nanti tergantung wilayah. Bapak, kalau misalnya warga yang ada di sini yang rumahnya tidak terdampak tapi kan ikut ngungsi juga, itu dapat santunan juga, terus nanti bagaimana ke depan? Kemarin yang rewas gitu kan, atau yang terkejut karena faktor bencana ini, kami sudah memberikan uang 1 juta untuk mereka kembali. Nah, kalau mereka masih hari ini masih numpuk, sesungguhnya daerah-daerah yang tidak rawan, saya sudah cek ke kepala desanya, tapi memang senang numpuk. Kan gitu loh. Kita sudah ngasih ongkos loh. 134 kepala keluarga yang kemarin tinggal di kantor desa, kita sudah memberikan uang 1 juta untuk kembali ke rumah. Kan mereka bukan wilayah yang terdampak bencana. Berarti ini sudah dipastikan kalau misalnya yang di belakang ini zonanya aman begitu, Pak? Ya kalau yang sebelah sana aman. Yang sebelah sana aman. Ya kalau daerah yang tidak aman sementara di sini, dan ada 1 desa lagi yang kita identifikasi sebagai daerah tidak aman. Nah itu yang desa itu akan kita minta bareng nanti Pak Kapolres untuk memberitahukan kepada masyarakat untuk sementara waktu pindah dulu, dibanding nanti mereka cemas ketika tidur, ada hujan, ada petir keluar rumah, ada hujan, ada petir keluar rumah, kan kemudian itu juga berbahaya. Selain itu juga kita hari ini harus menyampaikan, kan ada 2 anggota Babin Kaptibmas kan, Polres Cimahi ya, Polres Cimahi sama Bandung Barat itu kan gabung satu Polres. Itu juga bagian yang kami sudah bertemu dengan keluarganya, kami juga sudah menyampaikan ucapan duka dan termasuk
anak-anaknya menjadi anak asuh saya sampai kuliah. Karena saya itu termasuk dekat dengan Babin Kamtimas di mana-mana. Jadi ketika dengar saya temuin. Nah, ini juga bagian dari korban bencana. Cuman mereka yang berdua ini adalah bencananya adalah kecelakaan menuju tempat bencana. Baik Pak, tapi kalau keseluruhan Pak di wilayah Jawa Barat, apakah sudah ada potensi pengecekan lokasi rawan bencana Pak? Dari sisi mitigasi kita sudah hafal titik-titik yang akan rawan. Makanya kan saya terus-terusan memberitahukan kepada para kepala desa, kepada para camat, kepada bupati wali kota. Tetapi seringkali kan di kita paham culture masyarakat. Kalau belum kejadian tidak pernah menyadari. Ya, baik Davi dan juga pemirsa. Seperti itu tadi yang seperti KDM sampaikan, memang tadi terkait dengan uang santunan yang sudah diberikan, kemudian juga untuk mitigasi lainnya di mana nantinya lahan ini yang sudah terdampak, yang sudah rata dengan tanah nanti akan kembali di penghijauan dan juga ditanam untuk tumbuhan-tumbuhan, jadi sehingga untuk warga dilarang untuk tinggal di sini kembali. Sementara itu Davi kembali ke studio. Iya nih. Pakai. Berat banget itu. Ada siapa? Maaf. Udah diangkat tuh, Dek. Reza. Oke. Bentar. Cek audio, cek 1 2 cek audio, cek 1 2 3 1 2 3